Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Faradila Hafiza dengan NIM 1830 1050 16 akan mempresentasikan makalah selanjutnya. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar kebudayaan Islam. Nah, di mana dasar-dasar kebudayaan Islam ini yaitu terbagi atas dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Secara umum, konsep Islam berangkat dari dua pola hubungan, yaitu hubungan secara vertikal, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang pertama berbentuk tata agama atau ibadah, sedangkan hubungan yang kedua membentuk sosial atau muamalah. Sosial membentuk masyarakat yang menjadi wadah sebuah kebudayaan. Nah, konsep tersebut dalam penerapannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Maka dari itu, dasar-dasar dari kebudayaan Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu dasar-dasar peradaban Islam. Di mana dasar-dasar peradaban Islam itu terbagi atas tiga, yaitu pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, pendidikan itu terdiri dari dua poin, upaya pemberantasan buta huruf, ahlul as-sufa, dan semangat keilmuan. Nah, untuk sosial budaya itu terdiri atas tiga poin, penghapusan perbudakan, pemberian harta waris kepada perempuan, dan pembatasan poligami, dan toleransi antar agama. Sedangkan ekonomi itu riba dan zakat, sebuah upaya pemberantasan kemiskinan. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pendidikan. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu upaya pemberantasan buta huruf. Masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat yang buta huruf. Kebanyakan dari penyair akan lebih bangga dengan pendayagunaan hafalannya dibanding dengan tulisan. Nah, maka dari itu kebanyakan masyarakat Arab itu buta huruf. Nah, dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah di awal masa-masa hijrahnya, maka terbukalah kesadaran terhadap baca tulis menulis. Di mana Madinah yang sebagian penduduknya merupakan orang Yahudi itu lebih sedikit maju dalam dunia tulis menulis. Nah, dengan adanya pertemuan antar dua budaya ini, Makkah dan Madinah itu membawa sudut pandang baru bagi Rasulullah saat memasuki Madinah. Beliau melihat kaum Yahudi mengajari anak-anak baca tulis. Kemudian Nabi pun tertarik dan menyuruh 10 orang di antara sahabat beliau untuk belajar kepada orang Yahudi tersebut. Nah, di antara 10 sahabat tersebut yaitu Zaid bin Sabit, Manzur bin Amr, Ubay bin Ka'ab, dan 7 sahabat lainnya. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut merupakan sebuah pedoman untuk semangat keilmuan. Nah, jadi kepada siapapun umat itu boleh belajar, bahkan kepada pemeluk agama lain. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu ahlul as-sufa dan semangat keilmuan. Dari berbagai kalangan sahabat, ahlul as-sufa itu merupakan sekelompok kalangan yang bisa dikatakan cukup memiliki kedekatan dengan Nabi. Kedekatan ini tidak hanya kedekatan di dahiriyah karena mereka tinggal di emperan serambi Masjid Nabawi, namun juga kedekatan batiniyah karena perjumpaan batin mereka dengan Rasulullah. Nah, di sini ahlul as-suffah bukan golongan otoritatif, namun lebih ke golongan sukarela.
Di tengah-tengah perkumpulan mereka, Rasulullah berpidato dan menyampaikan banyak hal tentang ilmu yang beliau miliki, termasuk Al-Quran dan hadis. Nah, dari perkumpulan ini pula lah terbentuk wadah keilmuan dalam membangun tatanan masyarakat. Kemudian, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu sosial dan budaya. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama dari sosial, yaitu penghapusan perbudakan. Tidaklah kebetulan Islam dalam beberapa hukum yang diperlakukan kepada mukallaf mengharuskan atas pembebasan budak. Nah, pengangkatan derajat budak ini terlihat ketika Bilal mengumandangkan azan, di mana pengumandangan azan ini itu sebuah posisi yang terhormat. Nabi Muhammad SAW lebih memilih posisi itu untuk diisi oleh seorang mantan budak sebagai lambang kesetaraan antara sesama orang mukmin. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu pemberian harta waris kepada perempuan dan pembatasan poligami. Datangnya Islam di kawasan Arab juga memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam dekonstruksi budaya gender, di mana pada saat itu bayi wanita yang lahir itu dulu dianggap sebagai sebuah petaka, dan bagi orang yang masih memegang tradisi jahiliyah akan tega menguburnya hidup-hidup. Nah, dengan kedatangan Islam itu tidak sekedar merupakan gerakan sosial keagamaan, namun juga gerakan kemanusiaan. Harta waris dan pembatasan istri merupakan salah satu upaya Islam dalam mengangkat derajat wanita. Dahulu, wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Bahkan, dalam hubungan pernikahan, seorang laki-laki itu bisa memiliki istri lebih dari 7 orang. Nah, dengan adanya kedatangan Islam, membangun budaya baru dengan membatasi jumlah istri cukup dengan 4 orang. Kemudian, poin yang terakhir dari sosial yaitu toleransi antara agama. Toleransi beragama yang paling terlihat selama dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu ketika berada di Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan sosial antar umat beragama. Menurut Munawir Sadzali, itu beberapa poin yang bisa digarisbawahi dari Piagam Madinah adalah pembentukan umat tamadun atau berperadaban dan toleransinya dengan pemeluk agama lain. Yaitu yang pertama, saling bertetangga baik, yang kedua saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, yang ketiga membela mereka yang dianiaya, dan yang terakhir saling menasehati. Kemudian selanjutnya menghormati kebebasan beragama. Kita masuk kepada poin yang ketiga dari dasar peradaban Islam, yaitu ekonomi. Di mana ekonomi ini yaitu terdiri dari riba dan zakat sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan. Nah, beberapa orang dalam kebudayaan Arab itu berpencarian sebagai pedagang. Nabi merupakan salah satu di antara sosok yang pernah masuk dan berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Sehingga Nabi juga sangat mengenal praktik riba, dan untuk itu di beberapa hadis dan Al-Quran, riba menjadi salah satu tema yang akan dibahas. Nah, penghapusan riba ini juga berkolerasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Selain penghapusan riba, Islam juga sangat memperhatikan praktik monopoli untuk menanggulangi hal tersebut, dan agar harta itu tidak berputar pada satu pihak, maka diberlakukanlah kewajiban zakat yang terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara kebudayaan Islam dengan peradaban Islam. Nah, perbedaan antara sejarah kebudayaan Islam dengan sejarah peradaban Islam, yaitu sejarah kebudayaan Islam yaitu kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan Islam. Nah, sedangkan sejarah peradaban Islam itu merupakan perkembangan Islam dan kehidupan Islam.
Nah, selain itu, perbedaan-perbedaan tersebut juga dapat dilihat pada tabel berikut, di mana kebudayaan itu berakar pada ide mengenai nilai, tujuan, pemikiran ditransmisikan melalui ilmu, seni, dan agama suatu masyarakat. Sedangkan peradaban itu berakar pada ide tentang kota, kemajuan material, ilmu dan teknologi, aspek kehalusan, penataan sosial, dan kemajuan lain. Kemudian perbedaan yang kedua dapat kita lihat yaitu kebudayaan, ide utamanya itu adalah berupa cita-cita dan rencana-rencana. Sedangkan peradaban itu ide utamanya adalah kemajuan dan perkembangan. Kemudian yang ketiga yaitu kebudayaan lepas dari kontradiksi ruang dan waktu, sedangkan peradaban itu sebuah peradaban siklus dalam waktu. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan sejarah kebudayaan Islam dan peradaban Islam. Di mana di sini itu terdiri dari 3 periode, yaitu periode pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1258 Masehi, periode pertengahan yaitu jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17, dan yang ketiga itu periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Baik, kita masuk kepada periode pertama yaitu periode klasik. Untuk periode klasik sendiri itu merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Fase yang pertama itu adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan yang terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Nah, di masa inilah daerah Islam itu meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Nah, daerah-daerah tersebut itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Kemudian di masa ini pula lah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun bidang umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Nah, di masa ini juga itu menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanafiyah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal itu dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atta, Abu Huzail An-Nazam, dan Al-Jubai itu dalam bidang teologi, Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj itu dalam bidang teologi, dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sinan, dan ilmu maskawai itu dalam bidang falsafat, sedangkan Ibnu Hayyam, Al-Kawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi itu dalam bidang pengetahuan dan lain-lainnya. Kemudian pada periode klasik itu kemudian kita masuk kepada fase kedua dari periode klasik, yaitu fase disintegrasi. Itu terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, di masa ini itu keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan di tahun 1258 Masehi. Kemudian terjadilah periode yang kedua, yaitu periode pertengahan. Nah, pada periode pertengahan ini juga dibagi ke dalam 2 fase, yaitu pertama fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Nah, di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Nah, perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Nah, dunia Islam itu terbagi 2, bagian Arab yang terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara itu berpusat di Mesir. Sedangkan bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah itu berpusat di Iran. Kemudian kebudayaan Persia itu mendesak kebudayaan Arab. Nah, kemudian pada fase ini juga itu di kalangan umat Islam semakin meluas terdapat bahwa pintu ijtihad tertutup.
Demikian juga terikat dengan pengaruh negatifnya. Nah, kemudian kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu fase 3 kerajaan besar yang terjadi pada 1500 sampai 1700 Masehi. Kemudian masa kemunduran itu 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar ini itu merupakan kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang, dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Masa kemunduran. Nah, dalam masa kemunduran itu kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan-kerajaan Mughal itu diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Kerajaan Utsmani itu terpukul di Eropa, sehingga umat Islam itu semakin mundur dan statis. Dalam masa itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat di dunia Islam. Akhirnya, Napoleon itu menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu, Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang penting. Kemudian kita masuk kepada periode yang terakhir, yaitu periode modern, di mana masa dari periode modern ini yaitu pada tahun 1800 sampai sekarang. Nah, pada periode modern ini itu merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah muncul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Nah, raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Kalau di periode klasik orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban Islam, tetapi di dunia modern umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin Arab Yunani yang dibawa oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Nah, dari uraian atas itu dapat dilihat perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam, mulai dari dibentuknya pada masa Nabi, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah, dan masa puncak di dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki kemundurannya pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit pada dunia periode modern. Semoga pada periode modern ini Islam lebih baik ke depannya. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.